Jumpa lagi di hari setelah Paskah ini. Kita bersukacita karena berkat Paskah tidak berhenti pada telur yang sudah kita cari, telur Paskah yang kita cari, tetapi terus berlanjut. Lukas pasal yang ke-24 ayat 36 sampai 49 adalah pembacaan kita pada kesempatan hari ini. Saudara, sekali lagi kita bangkit berdiri. Yesus menampakkan diri kepada semua murid, kita baca bersama-sama. Dan sementara mereka bercakap-cakap, 36. Lukas pasal 24 ayat 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa yang timbul keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rapalah aku dan lihatlah, karena aku tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya, karena kiranya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Apakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambil dan memakannya di depan mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab para Musa dan kitab nabi-nabi, kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan ampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat Maha Tinggi. Ayat yang ke-45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Terima kasih. Puji Tuhan, silakan duduk. Mereka akhirnya mengerti tentang kitab suci. Itu berita firman Tuhan yang kita dapat pada kesempatan ini, bahwa makna dari penampakan Yesus itu sedikitnya ada 3 hal sesuai yang diungkapkan dari berita yang kita baca pada pagi ini. Memang ada banyak orang, bahkan di hari-hari setelah kematian Yesus, kebangkitan Yesus, itu ada usaha untuk membungkam berita kebangkitan Yesus itu dengan para serdadu membuat gerakan yang luar biasa. Di antara mereka adalah untuk gerakan tutup mulut. Jangan sampai berita kebangkitan Yesus itu menyebar kemana-mana. Sebarkan berita bohong dan mereka dikasih duit untuk membungkam perkataan mereka. Berita-berita yang disampaikan dari mereka, kalau boleh jangan sampai ada. Tetapi yang namanya kebenaran dan fakta tidak bisa dipungkiri, bahwa kebangkitan Yesus menggema senantiasa. Bukan hanya menjadi buah bibir bagi mereka semua, seperti katakan firman Tuhan dalam ayat yang kita baca tadi. Sementara mereka bercakap-cakap dan mempercakapkan berita penting itu, Yesus muncul di tengah-tengah mereka sebagai bukti. Ini yang pertama. Penampakan Yesus adalah sebagai bukti bahwa firman Tuhan yang ada, yang ditulis oleh Alkitab atau firman Tuhan atas kita semua, harus digenapi. Dan dengan berita
kebangkitan Yesus itu, penampakan Yesus kepada mereka membuktikan bahwa seluruh kebenaran firman Tuhan bukan berita bohong, tetapi berita surga. Berita yang adalah kebenaran itu. Ditulis dalam kitab Musa. Nabi-nabi besar maksudnya. Ditulis di dalam kitab Mazmur. Ditulis dalam kitab nabi-nabi besar, nabi kecil. Sampai Nabi Mika juga menulis tentang Yesus. Siapa Yesus dan mana sejarahnya. Semua kitab itu menuliskan, bahkan dalam kitab Mazmur dituliskan bahwa Yesus Kristus harus bangkit dari kubur dan naik ke surga. Dia adalah Allah, dan Allah harus memenuhi atau membuktikan bahwa apa yang pernah diucapkan oleh nabi-nabi, oleh kitab-kitab Musa, oleh kitab Daud harus digenapi. Dan Yesus untuk itu menyatakan dirinya. Yesus membuktikan, Yesus ingin menggenapi apa yang telah dijanjikannya, supaya tidak hanya menjadi berita-berita yang tidak ada kekuatannya, tapi berita yang memiliki kuasa yang luar biasa, sebab digenapi dengan menampakkan Dia. Hidup Tuhan yang memiliki kuasa, dan karena Dia punya kuasa yang besar, maka semua yang dikatakan, yang ditulis oleh firman Tuhan di dalam firman Tuhan harus digenapi. Dia harus mati, disalibkan, mati dalam penderitaannya, lalu pada hari ketiga bangkit. Dan untuk kebangkitannya itu ada orang-orang tertentu yang berusaha untuk nyogok, untuk menyebarkan duit, untuk mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit, tetapi dicuri oleh murid-muridnya. Tapi kebangkitan itu ada. Dan untuk membuktikannya, Yesus menampakkan diri. Ini yang pertama. Yang kedua dan ayat 45 tadi, bahwa penampakan diri Yesus Kristus di tengah dunia kepada semua murid-muridnya memiliki satu makna yang kedua, membuka pikiran murid-murid yang selama itu masih juga tertutup, masih belum mengerti. Di dalam pikiran mereka, Yesus kuasa ilahi harus menyingkapkan pengertian baru, bahwa bukan hanya sekedar Yesus mati di kayu salib dan bangkit dan seterusnya, dan mereka dalam waktu itu masih membicarakan berita yang hebat, tetapi masih dalam keraguan-keraguan karena mereka belum mengerti firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Firman Allah diterjemahkan oleh Roh Kudus. Firman Tuhan harus diterjemahkan kepada semua orang, termasuk murid-murid pada kesempatan itu dan pada hidup kita masa kini. Kalau firman Tuhan hanya sekedar kita baca, kita ketahui, kita hafal, dan tidak disingkapkan kebenaran atas hidup kita, kita akan dibawa hidup dalam keraguan-raguan. Hari ini kita muncul sekarang Kristen progresif. Apa itu? Penyimpangan kebenaran. Kita mesti tahu, Kristen progresif adalah prinsipnya keselamatan bukan hanya di dalam Yesus Kristus. Artinya ada jalan lain dari keselamatan, tetapi menjadi second Kristen. Sementara kita firman Tuhan beritakan satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan adalah Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Mengapa kita harus mantapkan itu? Karena Yesus yang kita imani, Yesus yang kita percaya, Yesus yang kita ikuti, bukan Yesus yang mati seperti manusia dan nabi-nabi yang lain. Tetapi dalam kematiannya, hari ketiga dia bangkit, dalam kebangkitannya dia menjumpai murid-muridnya serta berkata, cucukkanlah tanganmu kepada luka-luka yang ada padaku. Dan dia mengatakan dengan itu semuanya karena hantu iblis tidak punya daging yang
memperlihatkan diri kepadamu punya daging. Dia meraba daging Yesus yang dibangkitkan dalam daging kekudusan, kemurnian, dan keabadian. Dan untuk itulah kita disingkapkan. Suatu saat nanti kita orang percaya kepada Tuhan akan dibangkitkan, diangkat olehnya, masuk ke rumah Tuhan. Bukan hanya berita bohong, bukan cerita-cerita isapan jempol, tapi kita semua pada akhirnya akan dibangkitkan untuk diangkat ke awan-awan bersama dengan Dia. Tubuh kebangkitan ini akan diberikan Tuhan atas kita semua pada akhir zaman nanti. Dan kita mesti ketahui, pikiran kita mesti terbuka, tidak hanya dibelenggu dengan apa-apa yang ada di sekeliling kita, tetapi mesti pastikan kepada Tuhan bahwa kita mesti mengerti dengan sungguh, disingkapkan, dibukakan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Apa-apa yang disampaikan oleh dunia ini tidak berarti kebenaran yang ada, termasuk apa yang sekarang nyata. Dan itu beberapa tahun yang lalu pernah muncul, saudara-saudara. Sebenarnya Kristen progresif itu salah seorang hamba Tuhan yang kaliber dunia, yang menyampaikan bahwa keselamatan bukan hanya pada Tuhan Yesus Kristus. Sekarang ungkapan itu begitu santer diberitakan, ingin menggagalkan, menggugurkan berita keselamatan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Dan itu sah, tertulis dalam seluruh Alkitab. Dan keabsahannya nanti kita akan buktikan waktu kita mati di dalam Yesus Kristus. Kita dibangkitkan dalam tubuh kita ini. Setelah mati bukan hanya jadi busuk, atau setelah mati nanti yang ngaben, dibakar, dikremasi, nanti tidak akan bangkit lagi. Dibangkitkan. Tubuhnya tubuh kemuliaan seperti tubuh yang dialami oleh Yesus Kristus itu. Bisa menghilang dalam sekejap, bisa datang tetapi berwujud daging. Memiliki daging, bukan roh saja. Artinya berwujud daging apa? Firman Tuhan harus menjadi nyata. Kalau kita percaya Tuhan itu juru selamat kita yakini. Kalau kita yakini bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, kita nikmati kemahakuasaan Tuhan atas kita. Secara tubuh saya lelah, ya, dengan kemampuan yang baru. Dan yang ketiga dari ayat yang ke-49. 48-49 boleh dibacakan? 48-49. Ya, perlu jadi situ. Kamu ada saksiku. Terus? Kamu ada saksi dari semua ini. Terus? Lanjutannya, Pak. Ayatnya, Pak. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat Maha Tinggi. Makna ketiga adalah bahwa penampakan Yesus Kristus menciptakan, menjadikan kita menjadi saksi-saksi yang diperlengkapi. Untuk hal ini, untuk kebangkitan ini, Tuhan Yesus yang menyatakan bahwa semua orang yang percaya kepada Dia ada saksi Kristus. Bukan saksi yang biasa, tetapi yang diperlengkapi dengan kuasa atau kuasa di tempat Maha Tinggi. Dilengkapi dengan kebenaran firman Tuhan yang bukannya dimengerti dan dapat kita baca, tapi yang disingkapkan dengan pengertian kita dan pengalaman dari kebenaran firman Tuhan. Tapi juga dengan kuasa Roh Kudus, setiap orang bukan hanya dipenuhi Roh Kudus berbicara bahasa asing, tetapi kuasa bahasa asing itu membuat kita bukan menjadi manusia yang asing di bumi, artinya disingkirkan, dibedakan dengan manusia yang lain karena ada Roh Allah yang tinggal dalam kehidupan kita. Secara fisik kita sama dengan mereka, orang beragama, orang yang bertuhan, orang yang mencari Tuhan, orang yang beribadah. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak biasa, karena dalam diri kita ada firman yang tertulis dengan roh yang kita percayai dan kita imani.
kita untuk hidup menjadi berbeda dengan dunia di sekeliling kita. Kita hidup menjadi berbeda dengan dunia supaya kita hidup yang berbeda dengan dunia. Kalau dunia sedikit jatuh ke dalam dosa, sedikit jatuh, dan kalau jatuh dalam dosa itu biasa, kata firman kepada manusia, kepada dunia. Tapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, bukan sedikit berdosa, tetapi sedikit demi sedikit mengalami kuasa Tuhan. Amin. Bukan hidup dalam dosa, tapi hidup dalam kuasa Tuhan. Di mana kita akan disertai dengan kuasa-kuasa mujizat, di mana kita akan diberikan kuasa-kuasa tanda-tanda ajaib dari surga, menyembuhkan orang-orang sakit, menghibur orang yang susah, dan menjadikan orang yang lemah menjadi kuat melalui kehidupan kita. Kita jadikan saksi dari Tuhan, diperlengkapi dengan kuasa-kuasa itu, sehingga apa yang waktu kita berkunjung kepada orang sakit, kepada orang sesama kita yang lemah, kita membicarakan hal yang surgawi. Kita membicarakan hal yang adikodrati. Kita membicarakan dan mengalaminya dalam hidup kita. Kuasa Tuhan akan menjadikan kita manusia yang berbeda. Kalau dalam ayat ini bagian-bagian pertama dikatakan mereka memperbincangkan, memperkatakan apa yang terjadi dan menjadi ragu-ragu. Kita menjadi orang yang positif thinking. Jadi manusia yang selalu berpikir positif, menjadi orang yang percaya bahwa segala perkara boleh terjadi. Pasti Tuhan punya maksud untuk hidup kita sendiri, masa depan kita sendiri, tapi juga untuk dunia sekeliling kita, untuk hormat kemuliaan namanya. Mari kita tidak menjadi manusia biasa-biasa saja, tidak menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Meskipun kita suka, kalau bilang bagaimana kabarnya? Baik, biasa. Luar biasa, sungguh-sungguh luar biasa. Seorang teman, apa namanya, 1 bulan yang lalu masih telepon dengan saya. Kemudian baik, karena dia teman baik saya. Tiba-tiba beberapa hari yang lalu, waduh saya sakit dan mengalami mujizat Tuhan. Waduh, sudah sembuh. Teman-teman sekelas saya katakan puji Tuhan, dia sudah sembuh. Satu di Bali mengalami mujizat Tuhan karena getah bening, ya. Sudah berapa lama, dan hari-hari terakhir mengalami kesehatan yang luar biasa. Dia baik, alami. Lalu dia tiba-tiba mendapat satu pesan dari Tuhan. Salah seorang teman kami sekelas dalam waktu dekat akan dipanggil oleh Tuhan. Waduh, disampaikan di WhatsApp grup. Kita pikir, sopo gak disebut? Jangan-jangan Pak Sudi. Aduh, sudah. Dan pernyataan itu benar, sudah. Teman saya dari Irian tuh tidak sakit, tidak apa menurut berita. Tiba-tiba dia jatuh karena asam lambung. Dia tidak pernah mengeluh, dia energik, tidak pernah mengeluh. Dan begitu anfal, katanya sama asam lambung, dan itu diperiksa ada tumor ganas dalam waktu 12 jam. Tanya kepada suaminya, bagaimana kondisi yang terakhir, katakan dia sudah berjumpa dengan Tuhan. Luar biasa. Tugasnya sudah selesai, sehingga dia diangkat oleh Tuhan, dibawa oleh Tuhan mati. Kalau dia tugasnya belum selesai di muka bumi, berarti dia masih ada dibiarkan hidup. Tapi kalau waktu dia dipanggil oleh Tuhan, dia mati, meskipun vonis dokter mengatakan asam lambung, meskipun dikatakan mati karena tumor, tetapi saya tahu, suaminya katakan, tugasnya sudah selesai. Tugas untuk melayani saya, tugas melayani anak-anak, tugas melayani cucu, tugas melayani pekerjaan Tuhan yang ada sudah selesai. Suatu hari saya akan ketemu dia di sana. Luar biasa. Jadi kalau kita ditinggal mati, mewek. Ya,
nanti waktu aku mati, dia mati pulang kepada Tuhan, satu hari akan berjumpa dengan dia. Kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Halo? Kematian bukan sesuatu hukuman. Kematian adalah upah yang terbaik daripada Tuhan. Kalau seorang diizinkan pulang kepada Tuhan, tugasnya selesai, kita pulang. Dan di sana mengalami sukacita yang besar. Sehingga manakala kita menghadapi kematian, saudara kita menghadapi, jangan takut. Tidak usah takut karena Yesus juru selamat kita. Dan di sana tempatnya penuh kedamaian dan sukacita. Amen. Sehingga nanti satu hari saya atau saudara dipanggil oleh Tuhan pulang kepada dia, harus selalu dibisikkan, jangan takut. Itu orang Mosek, halo Mosek tahu ya? Menjelang kematian kadang-kadang tuh, boe, dan orang tua ya. Sekarang kalau orang jangan panggil boe, ya dan pak. Waktu itu dibisikkan di telinganya, jangan takut, Tuhan Yesus beserta kita. Tuhan menolong kita dalam hidup kita sepanjang hari, dalam hidup kita sehari-hari. Kita tahu Tuhan tidak membiarkan kita piatu berjalan sendiri, tapi kuasanya diberikan menyertai kita semua. Amen. Sehingga kalau satu hari namaku dipanggil, aku berkata, aku. Mari saya request lagu itu, tapi tidak betul ya. Pikir setelah firman. Apa lagi itu? Belum. Ya. Mudah-mudahan saya satu bait ada. Bila nafiri Tuhan bunyi dan waktu lalulah. Bila sangkakala Allah datanglah. Bila orang percaya berkeliling tahtanya. Bila namaku dipanggil, aku ada. Kalau Yesus sudah menyatakan diri dalam penampakannya. Waktu satu hari kita akan dipanggil Tuhan, kita katakan, aku ada. Kita akan dengar suara itu yang memanggil kita semua. Kata-katanya yang tidak apa-apa. Bila nafiri Tuhan bunyi dan waktu lalulah. Bila sangkakala Allah datanglah. Bila orang yang percaya berkeliling tahtanya. Bila namaku dipanggil ku ada. Bila bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kita berkata. Bila nafiri Tuhan bunyi dan waktu lalulah. Bila sangkakala Allah datanglah. Bila orang yang percaya berkeliling tahtanya. Bila namaku dipanggil ku ada. Bila namaku dipanggil. Bila namaku dipanggil. Bila namaku dipanggil. Bila namaku dipanggil ku ada. Bila namaku dipanggil. Bila namaku dipanggil. Bila namaku dipanggil. Bila namaku dipanggil ku ada. Bila namaku dipanggil. Bila namaku dipanggil ku ada. Bila namaku dipanggil ku ada. Kita tunduk kepala bersama. Tuhan memberkati setiap kita. Bapa di surga, hari ini kami sedang memperingati hari di mana Tuhan Yesus menampakkan diri. Dalam peringatan-peringatan ini kami mendengar kebenaran firman-Mu ada tujuan utama daripada Tuhan menampakkan diri kepada semua murid yang ada. Dan hari kami rindu Engkau menampakkan diri secara luar biasa atas hidup kami, Tuhan. Kami mengalami Tuhan dan hidup
Kami tidak tinggal dalam kelemahan kekurangan kami, dalam kekosongan kami, tapi tinggal dalam kuat kuasa-Mu yang ajaib. Nyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami, Bapa, hingga kami boleh tahu setiap hari penggenapan terhadap janji dan firman-Mu tidak membuat kami ragu-ragu dan bimbang, tetapi memantapkan kami hidup dengan iman, dengan penuh percaya kepada Tuhan bahwa Engkau ada atas kami. Yang kedua, kami boleh menjalani hidup kami dalam penyingkapan kebenaran firman Tuhan. Setiap pengalaman hidup kami tahu bahwa Tuhan punya rencana yang baik, dan Kau tunjukkan tujuan utama di mana Tuhan telah memanggil menyelamatkan kami. Bukan untuk hal yang biasa, tapi yang luar biasa. Penyertaan kasih Tuhan akan terus dinyatakan. Keajaiban-keajaiban menyertai kami. Kemenangan demi kemenangan daripada Tuhan juga atas kami dimanapun kami berada. Bapa di surga, terima kasih hari ini. Kami serahkan hamba-Hamba-Mu, anak-anak-Mu di tempat ini. Sidang jemaat Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Penggenapan janji-janji-Mu diterima oleh umat-Mu yang benar. Pengertian-pengertian baru terhadap Tuhan disingkapkan atas mereka. Karena pengalaman di pengalaman hidup ini kami jalani selalu berubah, tapi di situ Tuhan punya rencana yang sempurna. Bapa, lengkapi kami. Jangan biarkan kami berjalan sendiri, tapi kuasa penyertaan semakin dan semakin nyata bagi kami semua. Kami mengalami Tuhan dalam hidup ini. Kami mengalami kuasa-Mu dan menggunakan kuasa itu dalam hidup kami untuk menunjukkan bahwa Yesus yang kami sembah, Yesus yang hidup, dan kami hidup dalam kondisi yang berbeda dengan orang lain, yang penuh keraguan-keraguan, yang penuh dengan gosip, yang penuh dengan perkara-perkara yang tidak bagus di dalam dunia ini. Tapi akan berada dalam terang firman-Mu setiap waktu. Mempraktikkan firman itu siang dan malam untuk, oh Bapa, kemuliaan nama Tuhan, tapi juga kemantapan setiap iman kami di hadapan Tuhan. Kuasa kebangkitan Tuhan dan penampakan diri Allah atas kami nyata setiap waktu bagi kami semua. Dan Bapa di surga, kekuatan Tuhan ada, membuat kami semakin hari semakin mantap, semakin bersungguh-sungguh. Jika menafiri itu berbunyi, bila sangkakala itu berbunyi, memanggil setiap kami, aku boleh berkata, di situ aku ada. Amin. Bila aku memanggil, Haleluya, aku ada. haleluya, haleluya. Bila namaku dipanggil, aku ada. Amin. Bila namaku dipanggil, aku ada. Bila namaku dipanggil, aku ada. Terima kasih. Nah, Tanggalkan segala kuasa dosa, kenajisan. Tanggalkan segala keraguan-keraguan atas hidup kami. Tapi mantapkan dengan kebenaran firman-Mu yang memanggil kami dan menyempurnakan setiap panggilan-Mu itu. Terpujilah nama-Mu Bapa, sehingga seluruh jemaat Tuhan akan hidup berbeda dengan dunia ini, hidup berbeda dengan manusia-manusia lain, hidup berbeda dengan hidup kami yang lalu. Kami menjalani hari-hari yang baru dengan kuasa yang baru, dengan hidup yang baru untuk kemuliaan Tuhan dan juga kemantapan setiap kami yang ada. Terima kasih Bapa. Dalam menjalani hidup kami perlu Tuhan berkuasa. Dalam nama Yesus Kristus. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang pagi ini memerlukan kuasa Tuhan lebih dan lebih lagi, angkat tangan. terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus, setiap tangan yang diangkat dalam nama Yesus Kristus, turun kuasa-Mu yang baru bagi kami. Jika kami bukan menjadi manusia yang biasa, tapi Tuhan ubahkan kami dengan cara pola hidup yang baru untuk kemuliaan Tuhan dan juga untuk kesiapan setiap hati kami. Kalau namaku diada, dipanggil Tuhan, maka aku berkata, aku ada Tuhan, aku ada anakmu, aku ada milikmu, aku ada pekerjaan Tuhan, dan nyatakan kebesaran itu setiap waktu bagi kami. Kemenangan dan kemenangan setiap hari kami nikmati dalam nama
Yesus Bapa. Patahkan segala kuasa kelemahan yang mengganggu kami, yang meragukan kami, yang membuat kami kurang semangat di dalamnya. Di dalam nama Yesus Kristus, patahkan semua kuasanya. Dan kelengkapan ilahi, pengertian terhadap firman Tuhan, pengertian terhadap tujuan hidup kami, pengertian terhadap panggilan yang ada atas kami, semua semakin nyata bagi kami. Amin. Kami ucap syukur Bapa, kami ucap syukur. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami taruh biar segala firman-Mu yang kami dengar tertanam di hati kami, akar dalam hidup kami, tumbuh dan berbuah dalam perbuatan kami semuanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Monggo Pak Nanang. Silakan. Puji Tuhan. Monggo. Ya, saya percaya setiap kita terberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Dia selalu ada dalam setiap hidup kita, menyertai dalam setiap langkah hidup kita, dan biarlah kita juga mendedikasikan diri kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dalam setiap waktu hidup kita. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang bertugas. Saya minta Pak Selamat akan membawakan kantong persembahan. Sebelumnya kita masuk dalam doa. Bu Naning akan berdoa untuk persembahan kita. Baik, kita mengucap syukur kepadamu Tuhan, berkat-Mu sungguh melimpah dalam kehidupan kami. Kau sudah berkati kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu terus tertanam dalam hati pikiran kami, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Jika sebentar kami memberikan persembahan, kami memberikan dengan penuh sukacita, karena banyak berkat baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua pagi hari ini yang sudah hadir di tempat ini. Berkati juga yang belum bisa bersama kami Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan juga melimpah atas kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan, kiranya sucikan kuduskan persembahan kami, sehingga semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan pikiran nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus persembahan kami. Kami mau berikan dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Selamat memberi, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dengan berbahagia. Haleluya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihi
di hadapan Tuhan, dan Amin. Tuhan selalu memberkati setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam setiap usaha pekerjaan dan juga pelayanan keluarga yang Bapak Ibu jalani setiap waktu. Kita nyanyikan Immanuel, Immanuel. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Tetap angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah bagimu masing-masing pagi ini kuasa yang besar dari surga, melebihi dari hidup kita yang lampau. Amin. Kuasa yang membuat kemenangan, kuasa yang membuat kita sukacita, kuasa yang membuat kita menyatakan kebesaran Tuhan di muka bumi ini. Turun atas hidup kita dalam damai sejahtera Tuhan. Kuat kuasa Tuhan kota Yesus Kristus, kuat kuasa Roh Kudus atas kita. Turun pada kesempatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati berkata, Amin. Sampai berjumpa lagi. Mungkin ada pengumuman. Ya, puji Tuhan. Pengumuman untuk minggu ini ibadah